Siap? Yuk. Suara Gracia FM, The Sound of Life, hidup dalam Kristus memberikan kemerdekaan sejati. Shalom, selamat siang Kawula Muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Suatu sukacita, saya Rinto bisa kembali menjumpai Anda semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Ya, Kawula Muda Gracia, gimana kabar kalian semua siang hari ini? Saya berdoa dan berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat, baik, bersukacita, dan menikmati setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kalian semua. Dan kembali siang hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Indra Pratama. Mari kita sama-sama siapkan hati, siapkan waktu yang terbaik untuk kita boleh menerima setiap renungan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk kita terima siang hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung lewat aplikasi Zoom ya, bersama dengan Kak Indra Pratama. Shalom Kak Indra. Halo, shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, lagi sibuk apa nih Kak Indra? Sibuk ya, pelayanan, terus Iya. kerjaan juga masih dilakuin ya, kebalengan lah. Oke, segala macam lah ya dikerjain. Betul. Apa yang bisa dikerjain nih. Oke, Kak Indra mau bahas apa nih siang hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang God's mentality ya, karena saya pikir mentalitas atau kita punya mental tuh harus kuat sih hari-hari ini ya, karena kan mungkin kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Kalau kita punya mental yang kuat yang berasal dari Tuhan, saya percaya kita bisa menjalani hari dengan baik. Ya. Betul. Oke. Oke Kak Indra, sebelum masuk ke renungan, boleh bawa kita dalam doa Kak? Boleh? Yuk. Ya, silakan Kak. Teman-teman, kita siapkan hati kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa, untuk menerima firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita siapkan wadah kita siapkan bencana kita, biar pagi hari ini firman yang kita dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami masih boleh Tuhan bernafas pagi hari ini. Ini semua karena anugerah dan karena penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Pagi ini Bapak, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman yang menjadi kebenaran hidup kami. Biarlah pagi ini Tuhan kami boleh menerima semua yang baik yang berasal dari Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Bapak, firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, dan juga firman-Mu Tuhan yang membenarkan hidup kami. Dan kami percaya Bapak, firman-Mu juga Tuhan yang akan membuat kami mampu menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau menerima, dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan utuh jatah dan bagian dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang cover, Kau yang setai, nggak ada kerusakan, nggak ada kesalahan teknis, nggak ada kesalahan jaringan, semua boleh dipakai, boleh terpakai dengan baik. Dan kami percaya Bapak, 1 jam ke depan ini Tuhan, biar ada hadirat Tuhan yang memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama sekian berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, buat Kawula Muda Gracia juga yang mungkin nanti kalian punya pertanyaan terkait dari materi yang disampaikan Kak Indra, atau juga ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar dari materi yang akan disampaikan hari ini, silakan kalian bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan kalian di 0817 222959 lewat SMS atau juga WhatsApp ya. Oke, silakan Kak Indra. Oke, teman-teman, pagi ini semua kita akan belajar tentang yang namanya God's mentality. Kenapa saya dapat tentang ini? Karena hari-hari ini mungkin kita sering dengar ya kalian tentang yang namanya mental illness. Itu saya sering jumpai di berbagai pergaulan, baik itu di kalangan biasa ataupun di kalangan artis. Banyak orang ngucap tentang mental illness, yang artinya bahwa ada gangguan, ada istilahnya hal yang tidak beres dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dan itu berkaitan dengan sikap mental mereka sebagai orang yang istilahnya baik itu mereka melayani di gereja ataupun mereka
dari kalangan artis dan segala macam, dan saya percaya mental itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita anak-anak muda supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hari demi hari, day by day dengan baik. Dan saya percaya ketika kita mungkin punya sikap mental yang baik, kita punya mental yang sehat, saya percaya semua tindakan, semua perbuatan kita pun juga akan sehat. Amin. Nah, hari ini pertanyaannya, apakah mentality kita sedang baik ataukah mentality kita sedang tidak baik hari ini, Kak Rinto ya? Ya. Dan kalau mungkin eh, kenapa sih kita bahas tentang mentality? Why? Karena anak-anak Tuhan itu yang terutama untuk anak-anak muda ya, itu gampang kecewa, gampang marah, gampang emosi, gampang sakit hati, dan itu sedikit itu berpengaruh dengan mentalitas kita. Kalau kita membiarkan sakit hati, kecewa, kemarahan, semualah hal-hal yang istilahnya bikin hati ini sakit, bikin jiwa ini sakit, itu tanpa kita sadari itu akan berpengaruh dengan mentalitas kita di hadapan Tuhan. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu punya sikap mental, perlu mentality yang kuat. Karena hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak istilahnya siasat si jahat yang mendatangi setiap kita. Kalau kita punya mentality yang bagus, kita punya mental hati yang kuat, kita punya sikap mental seperti sikap mental kerajaan Tuhan, kerajaan Allah Bapa dalam hidup kita, saya percaya semua apa yang iblis mungkin goda di hidup kita, kita nggak akan terkena. Tetapi kalau mental kita tidak sehat, pikiran kita juga nggak sehat, ya kan, sikap hati kita juga lagi nggak sehat, akan dengan gampang iblis masuk dalam kehidupan kita. Sekarang pilihannya teman-teman dan Karinto, kalian mau punya mental yang bagus, istilahnya itu adalah tembok pertahanan kalian, untuk kalian berkata no kepada dosa, untuk kalian berkata no kepada apa yang iblis tawarkan, atau kalian lebih memilih mental kalian hari-hari ini biasa-biasa aja, kalian tidak membangun mental yang kuat, tetapi hidup kalian akan gampang dimasuki oleh yang namanya godaan si jahat. Dan saya percaya teman-teman semua, minggu lalu saya mendengar Kak Stevi ya tentang kecerdasan emosional ya. Semua kenapa sih membahas tentang kecerdasan emosional, tentang mentality? Karena anak-anak muda itu yang paling gampang diserang adalah hal-hal yang seperti ini. Emosional, pikiran, hati itu adalah hal yang gampang iblis masuki, gampang iblis serang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Dan sekarang teman-teman, apakah kita punya mentality yang bagus? Karena kalau kita boleh artikan ya kalian tuh, apa sih arti dari mentalitas, apa sih arti dari mentality? Kalau saya boleh definisikan, adalah mentality adalah sebuah keadaan atau aktivitas jiwa, cara berpikir dan berperasaan. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada dalam kehidupan anak-anak muda. Keadaan, realitas, aktivitas sehari-hari, cara berpikir, dan berperasaan. Kalau 4 komponen ini diaduk-aduk oleh si jahat, akhirnya timbul hati yang sakit, timbul pikiran yang macam-macam, pikiran yang tidak sehat, ya kan, itu mengganggu semua aktivitas kita, maka secara tidak langsung iblis sedang berhasil mematahkan mentalitas kita di hadapan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita menjaga, kan kita kan itu ada tubuh, jiwa, dan roh kan. Ya, betul. Kalau ketiga hal ini kita bisa menyeimbangkan, kita bisa istilahnya saling menjaga antara tubuh, jiwa, dan roh, ya saya percaya kita pun akan punya sikap mentalitas yang kuat. Tapi kalau dari ketiga hal ini ada salah satu yang istilahnya tidak pas atau tidak berimbang, ya otomatis yang keluar dari hidup kita pun juga tidak akan berimbang, teman-teman. Jadi tubuh, jiwa, roh, ya kita jaga tubuh kita jaga jiwa kita jaga roh kita. Itu adalah ketiga hal yang harus kita jaga kali itu. Karena untuk kita punya mentality yang strong, kita punya God's mentality, berarti kita pun juga harus menjaga tubuh kita, jiwa kita, dan juga roh kita. Karena mau nggak mau kita hidup dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau salah satu ada yang kena, salah satu ada yang misalnya dihajar oleh iblis, ya kita akan menjadi anak-anak muda yang sedang tidak sehat-sehat saja hari-hari ini, Kak Yento. Iya. Oke, dari ketiga elemen tadi nih Kak, ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Yang paling utama nih Kak, yang paling utama yang mana dulu nih Kak yang harus kita jaga nih?
Nah, yang paling utama ya berarti ya antara roh pertama, Mhm. jiwa dan tubuh. Karena kan istilahnya kita tubuh kita ini kan digerakkan oleh semua panca indera kan. Kalau Mhm. misalnya kita menjaga roh dan jiwa kita, itu berarti akan mengalir ke tubuh kita. Roh berarti bukan berarti kita mesti gimana, tapi roh itu adalah ketika kita berpikir, kita menjalin komunikasi dengan Roh Kudus, kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan pikiran kita dijaga dengan baik, maka itu akan berpengaruh dengan jiwa kita yang menerima. Mmm, Jiwa dalam artian adalah perasaan kita. Kalau misalnya pikiran kita baik, di roh kita baik, pikiran kita baik, maka jiwa pun akan menerima baik, hati kita pun akan mhm, menerima dengan baik, ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya pikiran kita mungkin lagi nggak baik, roh kita lagi nggak baik-baik aja, berarti ya siap-siap bahwa kita akan menerima semua hal dengan penerimaan yang salah, hatinya lagi nggak beres lah, gelungsung lah, hatinya lagi nggak enak lah. Tetapi kalau misalnya dari roh, pikiran, jiwa itu tercover dengan baik, maka tubuh pun akan merespon dengan baik. Apa mhm, yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dimulai dari pikiran, dari roh kita, itu baik, diterima oleh jiwa kita dengan baik, maka yang keluar dari tubuh kita adalah yang baik. Kalian. Jadi mhm, roh, jiwa, dan tubuh itu adalah 3 hal yang berurutan yang harus kita jaga hari ini untuk kita bisa mempunyai God's mentality, kita mhm, punya mentalitas yang kuat dalam hidup kita. Nah, mhm, mungkin hari-hari ini teman-teman semua mungkin kalian pernah dengar kan istilah-istilah tentang, "Ah, lu mentalnya mental cemen lah," ya kan, mhm, mental tahu lah, mental tempe. Nah, hal-hal atau istilah-istilah tentang mental itu tuh emang benar-benar ada kali itu, ya. mhm, Kalau tadi saya boleh sebutkan mental tahu itu, saya, coba untuk telusuri, mhm. mental tahu tuh berarti istilahnya orang itu nggak ada pendirian kali itu, nggak punya pendirian, Lembek gitu ya ya? iya, labil, lalu nggak punya ketegasan, nggak Mhm, jelas hidupnya, dan ngambang. Istilahnya ya ya lu mau ke mana, ya lu nggak ada tujuan hidup lah, lu nggak ada mhm, arah. Dan itu adalah sikap mental kalau lu punya mental tahu, kalau misalnya hari-hari ini lu ngerasa lu lagi kayak gini, ya kalian siap-siap aja akan gampang dihancurkan oleh si iblis. mmm, Karena siap-siap aja kalau kalian nggak memperbaiki mental kalian dan kalian nggak menguatkan kembali roh tubuh jiwa kalian, roh jiwa tubuh kalian, maka siap-siap aja kalian akan ditebas oleh si jahat. Lalu juga ada yang namanya ini Kak, mental gratisan, ya kan. Nah, mmm, itu sering kita jumpai tuh, ya kan, di pergaulan kita. Ada yang namanya, wah, mental gratisan, ya kan. Mintanya ditraktir terus, mintanya yang gratisan terus, kalau nggak ada modal ya? iya, nggak ada modal, terus pokoknya kalau ada kumpul-kumpul acara yang penting makan gratis, ya kan. Iya, Nah, sering kita jumpain hal-hal seperti ini di kalangan anak-anak muda. mmm, Ya nggak salah sih, maksudnya ya kalau dikasih gratis kan siapa sih yang nolak, ya kali itu ya. iya, mmm, Tetapi kalau berlarut-larut, kalau istilahnya disengaja untuk kita menerima yang gratisan dengan istilahnya kita meminta-minta, itu mmm, nggak akan membuat kita menjadi dewasa, teman-teman. mmm, Mental gratisan itu akan membuat kita menjadi seperti orang yang istilahnya nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, dan istilahnya, eee, maunya serba enak tanpa dia mau bayar harganya, iya, teman-teman. mmm, Setiap kesuksesan, setiap yang namanya keberhasilan, itu ada harga yang harus dibayar, kalian tahu ya. mmm, Kalian mau punya posisi nanti setelah kalian lulus kuliah, kalian kerja, kalian mau jadi bos, itu ada harga yang harus dibayar. Nggak betul, bisa kita dengan ongkang-ongkang kaki, tanpa mhm, ngelakuin apapun akan mencapai itu. Tapi kalau kalian mau bayar harga, kalian mau kerja keras dan nggak ada mental gratisan dalam hidup kalian, saya percaya semua yang kalian tulis atau semua yang kalian impikan itu terjadi dalam hidup kalian. Dan mmm, satu lagi kalian tahu ini yang paling sering ditemuin dalam semua pergaulan baik dari anak-anak muda, kalangan dewasa, umum, yaitu adalah mental bossy. Ya, mmm, jadi ya berlagak seperti istilahnya ya bos gitu ya? bos, Mmm, sombong lah, suka memerintah. Saya tuh, di kalangan saya itu ada teman saya itu yang sedikit lah, tapi bukan bossy, tapi misalnya dia dikasih kepercayaan, nanti kamu ngerjain ini ya." Nah, dia nih ngasih balik lagi ke orang lain, nanti kamu ngerjain ini ya." Jadi dia yang dipercaya, tetapi dia pun ngasih ke orang lain. Istilahnya kan
kita mau dia yang mengerjakan, tetapi tiba-tiba dia ngorder lagi ke orang lain untuk mengerjakan, dan itu pernah saya tegur, kamu tuh ya, kan saya kasih kerjaan, saya kasih Tanggung kepercayaan, jawab kamu ya. lakuin tanggung jawab, tapi kenapa kamu kasih lagi ke yang lain yang istilahnya belum tentu mereka tuh bisa ngelakuin seperti apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, Hmm. secara nggak sadar itu adalah mental bosi yang istilahnya, gue punya anak-anak atau gue punya anak gue yang bisa gue suruh-suruh, ya gue akan suruh mereka. Padahal itu kepercayaan, tanggung jawab buat dia. Tetapi kalau dia nyuruh lagi, ya berarti ada mental bosi dalam hidup dia. Makanya Hmm. hari-hari ini apakah ada ketiga macam mental ini dalam hidup kalian? Mental tahu, mental gratisan, mental bosi, ya kan? Kalian bersikap seperti ala-ala direktur lah atau CEO lah, tetapi padahal itu ada tanggung jawab yang harus kalian ambil. Ini adalah contoh mentalitas yang sedang dunia dan iblis tawarkan bagi anak-anak Tuhan. Ya, seharusnya anak-anak Tuhan punya mental yang kuat, tetapi dunia dan iblis menawarkan ketiga hal tadi: mental tahu, mental bosi, dan juga mental gratisan. Dan itu yang akan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Kalito, Hmm. nggak pernah bisa maju, nggak pernah istilahnya punya mental yang strong, nggak pernah mau bayar harga, dan nggak pernah istilahnya mau bekerja keras untuk kita mendapatkan sesuatu. Padahal kita diajarkan untuk kita bekerja, berusaha, mengusahakan sampai kita mendapatkan sesuatu yang ajaib yang daripada Tuhan. Itu Hmm. Kalito. Oke. Ini berarti ketiga mental ini merupakan sebuah penyakit ya Kak ya, seperti ya kalau bisa kita katakan dalam tanda kutip ini adalah penyakit mental gitu ya. Ya, Nah kayak kalau semacam misalkan virus, kayak ya gimana Kak? kayak semacam virus. Nah, virus. Dan ini yang bahayanya adalah bisa menular Kak ya. Kalau misalkan Betul, kita yang awalnya punya mental yang sehat dan kita bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang hmm, yang punya mentalnya adalah ya seperti yang tadi Kak Indra katakan, mentalnya tahu ya kan, gampang terombang-ambing, diajak ke betul, sini mau, diajak ke sana mau, nggak punya pendirian ya kan, atau juga yang mentalnya itu gratisan ya Kak, atau juga yang bosi. Nah, ini otomatis bisa menular seperti yang Kak Indra katakan tadi, ini betul, seperti virus, teman-teman. Jadi betul. kaula muda Gracia juga harus pinter-pinter dalam memilih teman juga. Apabila kalian sudah mendeteksi ya bahwa di sekitar kalian ada orang-orang yang sepertinya punya mental seperti ini, lebih baik gimana nih Kak? Apakah kita langsung hindari atau kita coba ubah? Apakah menurut Kak Indra punya keyakinan nggak sih kalau misalkan kita yang punya mental sehat, kita bisa merubah orang lain? Atau lebih baik kita gimana nih Kak? Ya, benar kata Kak Rinto ya. Ini pengaruh dari teman-teman kita juga itu bisa terjadi ya, karena banyak banyak kejadian tuh yaitu benar dari pergaulan, dari pengaruh teman-teman yang tadinya kita baik-baik aja, jadi nggak baik-baik aja. Nah, Ya. caranya gimana? Tadi kalian udah bilang bisa nggak kalau misalnya kita yang ngubah atau mungkin kita menjauhi mereka. Namanya pertemanan tuh istilahnya gini ya, kita berteman even dia itu punya mental yang nggak bagus, tapi kan kita berteman sama dia dan kita nggak mungkin istilahnya menjauhi dia, Hmm. ya kan? Kita harus tahu dulu bahwa kita nggak akan terpengaruh sama mereka. Kita harus yakin betul bahwa kita ini lebih kuat dari mereka, ya kan? Lalu yang bisa kita lakukan apa? Kita mencoba istilahnya perlahan sedikit demi sedikit mengubah mereka. Hmm. Emang nggak gampang dan nggak instan, teman-teman. Ya, saya tadi ngomong kan saya pernah memberikan kepercayaan kepada si A, tapi dia ngasih lagi ke yang lain. Yang saya lakukan adalah saya nggak menjauhi dia. Saya tetap berteman sama dia, tetapi saya coba perlahan menegur dia, ya kan. Hmm. Kamu tuh ya, tolonglah sekali dapat kepercayaan, lakukan sampai selesai. Jangan kamu oper lagi ke yang lain. Lalu saya kasih perumpamaan gini, mau nggak kalau berkat Tuhan itu jatah kamu, terus Hmm. kamu ngoper ke orang, jadi jatah kamu dioper ke orang, mau nggak? Ya kan? Kalau ditanya pertanyaan seperti itu pasti akan jawab nggak ada yang mau jatahnya dioper ke orang. Nah, Hmm. makanya mungkin yang bisa kita lakukan adalah jangan kita menjauhi mereka karena kan mau nggak mau mereka itu tetap teman kita, ya kan? Ya. Hmm. Dan kita yang namanya berteman tuh harus bisa menerima segala kekurangan teman-teman kita. Hmm. Tetapi pastikan kita lebih kuat, kita lebih strong dari mereka, dan kita perlahan demi perlahan masuk ke dalam pikiran mereka, kita bisa ngomongin mereka secara perlahan, jangan jangan ngomongnya jangan seperti kalian men-judge ya, "Kamu tuh ya harus gini gini gini," ya itu namanya kalian bosi, teman-teman. Hmm. Tapi jadilah teman, jadilah sahabat yang bisa istilahnya gimana caranya
kalian pun bisa menjadi berkat buat mereka. Istilahnya dengan ya bukan berkat, istilahnya bukan kita ngasih uang enggak, tetapi dari perbuatan kita, dari perkataan kita, kalau itu bisa mengubahkan mereka, itu kita jadi berkat buat mereka teman-teman, ya. Hmm. Jadi perlahan-perlahan omongin, tapi itu saya bilang pastikan kita tetap kuat, jangan kita jadi terombang-ambing nantinya ya. Ya Hmm. karena nggak mudah untuk kita ngomongin teman itu nggak mudah, tetapi perlahan minta ketepatan, minta, "Tuhan saya harus ngomong apa nih?" Kayak saya kan itu ngomong, "Mau nggak kalau berkatnya Tuhan dioper ke orang lain?" Ya kan. Kamu dikasih tanggung jawab tapi kamu oper ke yang lain, mau nggak kalau berkat Tuhan juga dioper ke yang lain? Nah, Hmm. hal-hal seperti itu yang mungkin kita bisa lakukan sih Karinto, untuk, pertemanan dan pergaulan kita sehari-hari. Oke, jadi kalau kita memang mendapati orang-orang di sekitar kita atau teman-teman ada yang seperti itu ya Kak, yang terpenting adalah kita jadi teladan dulu ya Kak ya buat mereka Betul ya. Kita jadi contoh betul. buat mereka. Nggak perlu kita langsung tegur secara lisan. Takutnya Ya. kalau kita tegur secara lisan orangnya langsung kesinggung ya Kak ya. Dan Lebih nggak baik, semua bisa menerima teguran sih, Kak Rindo. nah itu dia ya. Jadi lebih baik Mhm. kita jadi contoh, jadi teladan dengan Ya, tindakan kita, dengan perkataan kita. Dengan sendirinya mereka pun pasti akan menilai ya Kak ya. Dengan sendirinya betul mereka akan merasa ya, ada yang betul. beda nih. Ya kok lu beda ya, kok lu aman-aman aja gitu kan. Jadi biarkan biarkan mereka melihat dari tindakan dan sikap kita sih teman-teman. Hmm. Karena nggak semua orang tuh bisa menerima perkataan kita, tetapi kalau mereka melihat secara real perbuatan kita, itu mereka akan lebih bisa masuk ke dalam kehidupan mereka, gitu. Hmm. Nah, Oke, oke. hari ini kita mau baca ayat ya Kak Rinto dari Ya, 2 Timotius 2, 2 Timotius 2 ayat yang keempat sampai 7 Kak Rinto. Mungkin kita bisa gantian ya, oke. saya baca ayat yang genap, Kak Rinto yang ganjil ya. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 7. Ya, saya mulai dulu ya Kak Rinto. Ya, Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, teman-teman dan Karinto, hari Ya, ini dari ayat yang kita baca ada 3 hal sikap mentalitas yang harus kita punya dari ayat ini. Dan mungkin jadi bertanya-tanya, kenapa kok ada prajurit, ada istilahnya petani, hmm. ada olahragawan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, teman-teman, dari ayat yang keempat, yang harus kita miliki untuk kita bisa punya God's mentality adalah kita harus memiliki yang namanya mental seorang prajurit. Ya, tadi di ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Itu artinya apa? Dia tidak egois, dia Hmm. tidak mementingkan keenakannya sendiri, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi dia berusaha untuk apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berarti apa? Berarti dia taat dan patuh kepada pimpinan. Ya, mental seorang prajurit adalah mental yang tahan banting, ya Karinto, Ya. bukan mental tahu, ya, Hmm. bukan mental yang gratisan. Dia punya disiplin, ya, seorang prajurit itu punya disiplin, ya. Kalau kita melihat tentara, kita melihat polisi, itu dilatih dengan disiplin yang tinggi, lalu tunduk dan taat kepada otoritas, ya. Ya. Dan yang penting adalah dia siap berjuang, dan yang utama adalah yang namanya mental seorang prajurit berarti apa? Dia taat kepada komandannya, Hmm. dia taat kepada jenderalnya, dan kita taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya. Poin yang pertama, mental seorang prajurit akan membuat kita menjadi anak-anak muda yang tahan banting, Hmm. yang teruji, punya disiplin, dan yang paling penting adalah kita menjadi taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit taat kepada komandannya. Dia akan melakukan semua perintah, akan ngelakuin semua apa yang komandannya katakan. Begitupun juga dengan kita sebagai anak-anak muda. Kita punya komandan, kita punya perintah, kita punya
surat, yaitu dalam Alkitab yang kita baca setiap hari, teman-teman, ini adalah perintah dari komandan kita, yaitu Tuhan Yesus, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi Ya. teman-teman, God's mentality yang pertama yang harus kita punya adalah kita harus punya mental seorang prajurit yang tadi kita baca di 2 Timotius 2 ayat yang keempat, ya Karinto. Ini adalah Ya. mentality yang pertama, Karinto. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman, ya, yang perlu kita punya, ya, di ayat 5 dikatakan tadi, Olahragawan. ya, olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada. Nah, seorang olahragawan berarti kan dia mau bekerja keras, ya kan? Ya. Mau berlatih, ya kan? Sekarang aja nih lagi booming nih ya, badminton di mana-mana kan. Termasuk saya mau badminton. Jadi kalau kalian mau gabung, ya bersama Lifeguard, kalian boleh gabung jam 5 di Star ya. Kita akan main badminton bareng, ya kan? Olahragawan, seorang pemain badminton akan berlatih dengan keras, ya. Pemain sepak bola pun juga berlatih dengan keras, ya. Dia punya tujuan, yaitu dia punya pertandingan yang harus dia menangkan, ya kan? Dia punya goals, dia punya istilahnya suatu hal yang harus dia tuju ketika dia bertanding, berarti ada kemenangan yang harus dia raih, ya kan? Mental seorang olahragawan itu adalah berjuang sampai akhir dan pantang menyerah, ya kan? Istilahnya never give up. Kita nggak pernah mau berhenti di tengah jalan, ya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat video-video di YouTube ya, di olahraga atletik, banyak orang yang tiba-tiba kakinya udah kram, tapi tetap ditatih, sampai bahkan ada yang ngesot, tapi dia tetap berjuang sampai garis finish. Itulah sikap mental seorang olahragawan, yaitu apa? Dia itu pantang menyerah dan terus berjuang sampai akhir. Dalam artian never give up. Ya, hidup itu perlu diperjuangkan. Ya, Karinto. Kita nggak mungkin dong, istilahnya kalian nanti sekolah, lulus sekolah kuliah, lulus kuliah kalian juga harusnya masuk dunia kerja. Gak mungkin yang namanya seorang anak itu cuma duduk diam, ikutin aja apa kata arus, ya kan, ikutin gelombang aja gimana, dan akhirnya dia akan menjadi anak muda yang nothing. Tetapi kalau kalian punya goals, kalian punya tujuan, dan kalian tahu bahwa hidup kalian adalah pertandingan kalian setiap hari yang harus kalian menangkan. Saya ngomong gini, hidup kita itu adalah pertandingan yang harus kita menangkan tiap hari, teman-teman. Dimenangkan dari apa? Dimenangkan dari godaan si jahat yang istilahnya akan membuat kita anak-anak Tuhan tuh menjadi loyo, menjadi menyerah, menjadi lesu. Tapi kalau kita setiap hari berjuang, kita berdoa, kita istilahnya pantang menyerah dan never give up, berarti kita sedang memiliki mental seorang olahragawan. Hidup perlu diperjuangkan. Ya, semua hal jasmani, semua hal rohani itu perlu yang namanya diperjuangkan. Kalian nggak bisa cuma duduk diam, ongkang-ongkang kaki, lalu berkat itu datang, nggak bisa. Tetapi kalian harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Sampai tadi dikatakan bahwa seorang olahragawan akan mendapatkan mahkota sebagai juara. Kita pun nanti ketika akhir dari segala akhir, kita akan mendapatkan namanya mahkota kekekalan, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Asalkan setiap hari hidup kita lakukan itu adalah pertandingan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menang di hidup kita atau kita mau kalah dari hidup kita. Ya, kita cuma dua nih, menang atau kalah. Teman-teman tinggal pilih, ya. Hidup kalian itu harus diperjuangkan. Kalian mau menang atau kalian mau kalah, itu ada di tangan kalian. Tetapi mental seorang olahragawan adalah mental yang terus berjuang, terus berlatih, dan pantang menyerah. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir ya Kalinto ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kenapa ada yang namanya mentalitas seorang petani? Kita kalau sama-sama tahu ya teman-teman, kita mengusahakan sawah tuh nggak gampang. Kalau kalian mungkin naik kereta, lihat kanan kiri ada sawah kan, itu tuh bukan proses yang mudah, butuh proses yang lama, dan butuh yang namanya effort, butuh yang namanya kerja keras dalam kehidupan seorang petani.
Petani itu bekerja keras dari nol, dari dia ngebajak tanahnya, sampai dia ngasih pupuk dan segala macam. Terus ketika udah mulai bertumbuh, dia ngasih obat-obat hama supaya jangan dimakan tikus dan belalang. Sampai akhirnya itu tanaman bisa berbuah. Setelah berbuah juga perlu dipetik. Sampai akhirnya diproses kembali, sampai akhirnya bisa menjadikan sesuatu yang bisa dijual dan menjadi berkat buat dia. Butuh proses yang sangat panjang dari seorang petani untuk menikmati hasilnya. Nah, yang bisa kita ambil apa? Yaitu petani itu adalah contoh orang yang mau bekerja keras, teman-teman. Kalau petani nggak mau kerja keras, nggak akan ada yang namanya beras yang kita makan setiap hari, teman-teman. Ya, beras yang kita makan, nasi yang kita makan setiap hari itu berasal dari petani, teman-teman. Kalau petani-petani ini nggak mau sabar, nggak mau kerja keras, ya kita nggak makan beras, kita nggak makan nasi hari-hari ini. Tetapi semua proses petani jalani dan dua hal, yaitu sabar dan dia mau kerja keras. Kesabaran itu adalah modal penting bagi seorang petani untuk menikmati yang namanya hasil. Dan harusnya dia adalah orang yang pertama menikmati hasilnya dari buah dari kesabaran dan kerja keras yang dia lakukan. Jadi mental seorang petani adalah mental yang penuh dengan kesabaran dan juga kerja keras. Ini tiga hal yang penting, teman-teman. Mental seorang prajurit yang never give up, lalu mental seorang olahragawan yang mau terus berlatih, ya, tidak pernah kenal kata mundur, ya, terus maju. Dan yang ketiga, mental seorang petani adalah mental yang penuh dengan kesabaran. Karena kalau kita bisa punya ketiga hal ini, mental prajurit yaitu taat, olahragawan yaitu never give up, petani yaitu kesabaran, saya percaya kalau kita ngelakuin ketiga hal ini, teman-teman, sikap mental kita ini akan kuat di hadapan Tuhan. Mau kita punya teman-teman yang misalnya bawa pengaruh jelek lah, kalau kita istilahnya punya pergaulan yang misalnya nggak semuanya baik lah, kalau kita punya ketiga hal ini, taat sama Tuhan, jangan pernah menyerah, dan sabar, mau kerja keras. Saya percaya Tuhan pun juga akan mengcover hidup setiap kita. Jadi teman-teman, pagi hari ini, tiga sikap mental ini yang harus kita miliki, ya. Mungkin dunia menawarkan yang instan ya, Pak Rito ya. Semua sekarang serba cepat, semua sekarang serba instan. Tapi nggak semua yang instan dan nggak semua yang cepat itu membawa kebaikan buat kita. Kadang yang tergesa-gesa, kadang yang instan itu malah membawa kehancuran buat kita. Jadi teman-teman, hari-hari ini tetap gantungkan hidup kalian sama Tuhan, miliki mentalitas kerajaan Allah, God's mentality, sebagai seorang prajurit yang taat, sebagai seorang olahragawan yang pantang menyerah, dan juga sebagai seorang petani yang punya kesabaran double, triple, ekstra dalam menjalani kehidupannya. Dan saya percaya kalau ketiga hal ini ada dalam hidup setiap kita, saya percaya hidup kalian semua akan berbeda dengan anak-anak muda di sana yang nggak mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ya. Itu kan. Oke. Luar biasa Kak Indra, terima kasih banget nih siang hari ini ya, sudah membagikan kepada kita semua supaya kita boleh belajar meninggalkan mental yang tidak baik, mental tahu, mental tempe ya, mental gratisan, kemudian mental bosi, itu kita tinggalkan semua teman-teman, dan kita gantikan menjadi mental seorang prajurit, seorang olahragawan, dan juga seorang petani yang seperti tadi Kak Indra sudah jelaskan. Kak Indra, pagi hari ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, ada Ibu Yayah yang mengatakan amin, amin, amin. Betul, setuju banget Kak. Thank you buat info firman Tuhannya, buat Kak Indra Pratama. Teruslah menjadi berkat bagi banyak orang and full of blessing from God. Terima kasih buat Ibu Yayah untuk doanya juga ya. Kemudian ada siapa ini ya? Oh, Kevas ya. Kevas ini salah satu pendengar setia yang fresh ya. Betul. Shalom, selamat pagi Kak. Terima kasih Kak, sangat memberkati dan relate banget. Tuhan Yesus memberkati selalu. God bless you Kak Indra dan Kak Lito. Thank you. God bless you juga buat Kevas. Dan Kak Indra, waktu terus berjalan. Akhirnya kita harus menyudahi kebersamaan kita pagi hari ini. Sebenarnya kalau topik ini dibahas terus masih cukup panjang ya Kak ya. Iya, masih banyak sih mental-mental yang lain yang istilahnya membawa pengaruh jelek baik, tapi ya saya ambil tiga yang lihat yang misalnya ada di setiap anak-anak muda gitu. Ya.
Oke. Mungkin next time Kak bisa kita bahas lagi untuk kelanjutannya terkait dengan mental-mental yang lain karena ini penting banget buat kehidupan anak-anak muda supaya generasi muda, anak-anak Tuhan yang saat ini berjiwa muda ya jangan sampai memiliki mental yang salah dalam kehidupannya ya Kak ya. Mungkin minggu depan Oke, kali ya, bisa kali minggu ya. depan ya. Nah, Minggu depan part 2-nya ya. Oke, Kak Indra boleh tutup dalam doa? Oke. Oke, Yuk silakan Kak. teman-teman semua, terima kasih buat semua respon, buat semua yang sudah mendengarkan siaran pagi hari ini. Saya percaya ini firman relate buat kita, ini firman yang bisa Amin. memberkati kita, dan ayo jangan pernah kita berhenti, ya jangan pernah kita menyerah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus berjuang dan maju dalam Tuhan. Yuk, mari Amin. kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat pagi hari ini, buat semua pengajaran, buat semua hal yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan buat kami boleh mengerti arti dari kata God's mentality yang boleh kami dengar pagi hari ini, dan kami tahu Tuhan masih banyak hal yang mungkin bisa kami dengar Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar, buat kami bisa mengerti dengan utuh semua firman yang sudah ditabur pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Bapa, biarlah firman yang kami terima inilah yang akan mengubahkan nasib hidup kami, inilah yang akan mengubahkan keadaan hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah salah atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua pendengar setia Radio Suara Gracia, buat Ibu Yaya, buat Kefas, dan juga buat semua yang lain yang mendengarkan pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau yang atur, Kau yang pegang kendali kehidupan mereka semua. Berikan semua kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan, sehingga bisa menjalani hari demi hari dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Radio Suara Gracia, buat Karinto dan juga semua teman-teman kru Radio Suara Gracia. Mari Bapak, Kau yang bawa setiap mereka menjadi berkat buat banyak orang lewat siaran radio yang mereka lakukan. Mari Tuhan, biarlah radio ini boleh berdiri sampai kedatangan yang kedua kali, menjadi berkat untuk semua, untuk ratusan ribuan bahkan puluhan ribu jiwa, bahkan jutaan jiwa yang mendengar siaran Radio Suara Gracia. Dan kami percaya dari Radio Suara Gracia akan menyebar berita keselamatan yang bisa memberkati banyak orang di luar sana. Tuhan, kami percaya Bapa pagi hari ini, mari Tuhan, Kau yang tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kami, Kau yang terus berjalan, Kau yang terus bergerak dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau terima Tuhan kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan, menjaga hidup setiap kami, mengcover hidup setiap kami. Gak ada satupun dari kami semua yang terkena virus atau terkena penyakit apapun itu Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua hanya bagi nama-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami, dan Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kak Indra boleh informasikan dulu nih terkait dengan ibadah Lifeguard, Kak. Silakan. Oke, ibadah Lifeguard setiap biasanya setiap hari Jumat jam 6 saya di Gunung Gasal 2, dan saya mengajak buat teman-teman semua yang mungkin belum punya komunitas rohani boleh bergabung ya, jangan takut, ini bukan istilahnya mengambil domba atau jiwa gereja manapun, tetapi kita bersatu hati bersama-sama mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kita belum dapat, kita boleh dapatkan di sini. Dan ketika kalian mendapatkan ini, kalian bisa sebarkan kembali ke gereja masing-masing, dan percayalah kita bersama-sama bersatu hati di Lifeguard mengambil semua yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Dan hari ini teman-teman, ya tadi saya udah singgung di awal, hari ini kita ada badminton bareng ya. Jadi ini adalah program terbarunya Lifeguard ya, olahraga bareng ya, mengusir lemak jahat judulnya. Hari ini judulnya mengusir lemak jahat. Kalau kan ada film tuh di bioskop Pengabdi, nah gitu loh ya. Nah, kita punya program, kita punya istilahnya satu hal yang baru, yaitu mengusir lemak jahat. Jadi bukan pengabdi apapun, tetapi ini adalah pengusir lemak jahat. Jadi saya undang buat teman-teman semua yang bergabung ya di Star Sport Club ya di Kalangatas badminton jam 5 sore ya. Pokoknya datang, kita bisa berfellowship sama-sama, dari yang tadi yang kenal bisa kenalan bareng, dan saya percaya kita sama-sama mengusir lemak-lemak dalam hidup setiap kita sampai hari ini ya.
Oke. Kalian kalau mau datang juga boleh kali itu. Boleh. Ya. Kalau untuk ininya Kak, untuk raketnya Kak gimana? Apakah sudah disediakan atau harus bawa sendiri? Nah, raket ya bawa sendiri. Kalau kalian punya kalian bawa sendiri. Kalau kok kita sediakan gitu ya. Oke, berarti raket bawa sendiri ya. Kalau Ya, kok nanti disediakan raket, dari panitia ya. minum bawa sendiri ya. Gitu. Oke. Kalau pakaian ganti Kak bawa sendiri juga. Bawa dong, nggak mungkin dong masa kalian pakai baju sekarang ini ada kayak daster kan. Jadi harus bawa masing-masing ya teman-teman Betul. semua yang mau ikut Ya. bergabung ya nanti sore ya. Ya, Oke Kak Indra, terima sore. kasih banyak buat Siap, siang hari ini. Sampai kita ketemu Sabtu depan ya Kak dengan ya, part yang kedua ya. siap. Oke, terima kasih banyak Kak Indra. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ya, oke. Kamu Gracia, demikianlah program yang Enfresh siang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Saya percaya bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Indra Pratama, itu semua boleh mengubahkan ya pola pikir kita yang selama ini mungkin kita punya mental yang salah, kita coba koreksi diri dan kita ubahkan menjadi mentality yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya, saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda, dan Tuhan memberkati. Bro, thank you, bro. Thank you, Rinto. Ketemu Sabtu depan. Oke, ya. Yep, God bless. Siap. Besok mau datang boleh loh. Gua sore ada pelayanan Ya udah, thank you ya. Thank you ya. Yo. Ya.